Tugasku menemanimu. 你们身为神形，却掀起战争，使生灵涂炭，海神之戒。Hai sahabat Pasuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan melanjutkan menyelam dalam alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Mari kita lanjutkan. Ketika Dewa Naga terbelah, sejumlah besar energi dihasilkan. Untuk mengatasi sampai ke akarnya, Komite Alam Dewa melakukan yang terbaik untuk membantainya. Pada akhirnya, Raja Naga Emas terbunuh di alam dewa dan semua yang ada di jiwanya dilenyapkan. Hanya menyisakan kekuatan sucinya yang disegel di Komite Alam Dewa. Namun, Raja Naga Perak bergegas keluar dari alam dewa yang waktu itu dalam kekacauan dan menghilang ke aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Sejauh ini tidak ada jejak. Tapi untungnya Raja Naga Perak juga terluka parah ketika dia melarikan diri dan kesadaran spiritualnya benar-benar hancur. Dan dia berinkarnasi menjadi kesadaran spiritual yang hanya ada di dunia. Bahkan jika tidak mati dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak, itu tidak akan menjadi masalah. Perubahan klan naga membawa kerusakan besar pada alam dewa. Hampir setengah dari posisi para dewa dikosongkan dan butuh ratusan tahun bagi mereka untuk pulih. Yang harus diketahui, ratusan tahun di alam dewa adalah ratusan ribu tahun di dunia manusia. Butuh ratusan ribu tahun di dunia manusia untuk menembus tingkat dewa lagi, yang menunjukkan betapa menyakitkannya pengalaman itu dan tragedi itu. Setelah tragedi tragis itu, Komite Alam Dewa mengeluarkan hukum ilahi paling berat dalam sejarah. Sejak saat itu, tidak ada selain manusia yang diizinkan memasuki alam dewa melalui kultivasi. Benar-benar memblokir jalan bagi monster untuk maju ke alam dewa, dan serangkaian posisi tingkat binatang juga dibatalkan. Setelah itu, semua binatang di bawah kendali alam dewa, tidak peduli seberapa kuat mereka, pada akhirnya akan ditekan di alam dewa dan mereka tidak akan pernah menemukan jalan ke alam dewa. Pada akhirnya, itu hanya bisa berada di puncak dunia fana sampai mati. Ketika Dewa Emosi Dayuhao masih berada di benua Doulo, dia telah bertemu dengan binatang buas yang begitu kuat. Di dunianya mereka disebut sebagai monster roh. Salah satu dari mereka, Raja Binatang Buas, dikenal sebagai Dewa Binatang. Dia telah berlatih selama 800.000 tahun, tetapi dia tidak bisa naik ke alam dewa, dan itu sendiri adalah bawahan dari Dewa Naga. Dengan kebencian antara alam dewa dan Dewa Naga, secara alami tidak mungkin untuk memasuki alam dewa. Binatang suci di alam dewa sekarang berbeda dari binatang suci pada saat itu. Binatang buas ini sendiri tidak memiliki status tingkat dewa. Mereka hanya beberapa dari garis keturunan yang ditinggalkan oleh binatang suci pada saat itu dan yang alami ada sejak alam dewa didirikan serta keturunannya. Karena mereka tidak memiliki posisi dewa, mereka hanya dapat menyerap 1/10 tingkat para dewa. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin kekacauan di alam dewa muncul kembali. Binatang suci yang tersisa ini hanya ada di beberapa tempat tertentu di alam para dewa. Dewa Emosi sendiri terkejut bahwa tempat di depannya benar-benar memiliki aura binatang suci dan tampaknya sangatlah kuat. Meskipun binatang suci telah kehilangan kecemerlangan masa lalunya, masih ada beberapa yang tidak lemah dalam kultivasi. Di hutan ini Dewa Emosi Dayuhao telah menemukan setidaknya ratusan aura binatang suci yang membuatnya harus berhati-hati. Dengan kultivasi dewa tingkat satunya, dia secara alami tidak takut pada binatang buas ini, tapi binatang suci sama sekali tidak memiliki kesan yang baik kepada tingkat dewa. Setelah ditemui,
kemungkinan pertempuran sangatlah tinggi. Dalam hal ini, itu dapat mengganggu orang-orang yang menahan ayah mertua dan ibu mertua mereka. Dewa emosi berkata kepada Dewi Kupu-Kupu di sampingnya, "Ayo pergi diam-diam." Karena pengaruh nafas banyak binatang mitos di hutan, deteksi spiritualnya tidak dapat mendeteksi bagian terdalam dari hutan, dan dia hanya bisa masuk jauh ke dalamnya. Jika ada hubungan antara Dewi Kupu-Kupu dan Dewa Laut, itu tidak dapat ditemukan. Dewi Kupu-Kupu berkata, "Persepsi binatang ilahi sangat sensitif. Mungkin mereka tidak dapat menemukan indera ilahimu, tapi mereka dapat dengan mudah menemukan nafas kita. Apa yang harus kita lakukan?" Ada sedikit rasa dingin di mata Dewa emosi dan dia berkata, "Pada saat ini aku tidak tahu. Aku hanya bisa melakukannya." Dewi Kupu-Kupu memiliki pemikiran yang sama dengannya. Dia mengangguk, senyum muncul di wajahnya yang cantik dan matanya berangsur-angsur menjadi lebih tajam dan berkata, "Sudah lama sejak aku bertarung bersamamu." Setelah dia menikahi Dewa emosi, dia telah menjadi wanita kecil di alam dewa. Namun ketika dia dan Dewa emosi masih di dunia, dia merupakan generasi arogansi dan kekuatan bertarungnya sangatlah kuat. Ketika menghadapi 4 dewa dosa asal sebelumnya, itu terjadi tiba-tiba. Tekanan dari kekuatan suci yang dilepaskan oleh 4 dewa tingkat 1 terlalu kuat. Dia sedikit panik, tetapi sekarang dia stabil dan semangat juang di dadanya juga kuat, naik tanpa disadari. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan memanggil kehampaan. Cahaya keemasan tiba-tiba menyala dengan telapak tangannya sebagai pusatnya. Cahaya meluas ke kedua ujungnya dan tiba-tiba berubah menjadi tombak yang muncul di tangannya. Kedua ujung tombaknya tajam dan seluruh tubuhnya berwarna emas, memancarkan cahaya keemasan yang kuat, dan tampaknya ada sedikit raungan naga yang bergema dengan samar. Tombak ini memiliki beberapa asal. Ketika Dewa Naga jatuh dan terpecah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, Raja Naga Emas terbunuh di alam dewa dan tulang rusuknya menjadi tombak ini. Kemudian itu jatuh ke tangan Dewa Laut dan memberikannya kepada Dewi Kupu-Kupu. Di Brunadolo, tempat Dewa Naga pergi, ada juga banyak legenda Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Tetapi kenyataannya tidak ada yang dapat mengetahui keberadaan mereka. Hanya saja ketika Dewa Naga mati, proyeksi yang terbagi menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak muncul di Brunadolo dan dilihat oleh banyak makhluk. Dan baru pada saat itulah legenda kedua Raja Naga itu ada. Tombak di tangan Dewi Kupu-Kupu disebut sebagai tombak naga emas. Meskipun tidak dapat dikatakan memiliki kekuatan penuh Raja Naga Emas, kekuatan penghancur kuat yang terkandung di dalamnya dapat menyerap vitalitas semua makhluk untuk digunakannya sendiri, dikonsumsi sendiri dan meningkatkan kekuatan ki dan darah. Dewa Laut pernah memberitahu Dewi Kupu-Kupu bahwa sebenarnya ada segel di tombak naga emas ini. Jika ingin membuka segel itu hanya akan mungkin jika seseorang dapat mewarisi kekuatan Raja Naga Emas. Kekuatan segel itu sangat kuat dan itu berasal dari Dewa Naga terdahulu. Bahkan jika beberapa anggota komite alam dewa mengambil tindakan, mereka tidak akan bisa melepaskan segelnya. Dewi Kupu-Kupu dan Dewa Emosi telah mempelajarinya dengan cermat. Satu-satunya hal yang dapat dinilai oleh Dewa Emosi adalah bahwa ada 9 lapis segel di tombak naga emas ini, dan segel ini sangat aneh. Beberapa segel sebelumnya tampaknya tidak kuat, tapi selama kekuatan suci masuk, segel ini akan segera menghilang tanpa jejak dan tidak akan terpengaruh. Baru saat itulah dia menilai bahwa ini mungkinnya dikatakan oleh Dewa Laut dan butuh kekuatan dari Raja Naga Emas untuk dapat mengangkatnya. Setelah itu, mereka tidak mencobanya lagi. Bagaimanapun di alam para dewa, kemungkinan pertempuran sangatlah kecil. Namun, pemberontakan dewa kehancuran tiba-tiba diluncurkan, membuat pertempuran menjadi sesuatu yang harus mereka hadapi sekarang. Kini Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu berpegangan tangan. Dewi Kupu-Kupu memegang tombak naga emas di tangan kanannya dan tangan kirinya memegangnya. Di tangan kiri Dewa Emosi ada benda lain.
sekelompok sinar biru redup cahaya. Itu adalah pisau kecil, panjangnya sekitar 7 inci dengan cahaya redup, dan dari waktu ke waktu muncul wajah hantu berkelebat di dalamnya. Ini adalah kemampuan dewa emosi. Penyembunyian itu dapat menstimulasikan semua lingkungan sekitarnya, dan jangkauannya tidak hanya di sekitar mereka berdua. Terbang ke hutan keduanya, bergerak maju pergi jauh ke dalam hutan. Binatang mitos itu tampak tertidur, dan saat mereka terus maju ke dalam tidak ada binatang yang aktif. Ini membuat tindakan mereka jauh lebih mudah. Tapi dewa emosi masih sangat berhati-hati. Selama seluruh proses bergerak maju, kakinya tidak pernah menyentuh tanah, dan dia selalu melayang ke depan pada ketinggian lebih dari 3 kaki di atas tanah. Di bawah deteksi kesadarannya, segala sesuatu di sekitarnya terkendali, dan segera deteksi di depan menjadi jelas. Dewa emosi menemukan bahwa di area inti jauh di dalam hutan ada sebuah danau kecil. Luas danau ini tidak terlalu besar, hanya berdiameter sekitar 500 meter. Tetapi sungai-sungai kecil di hutan semuanya menyatu menuju danau ini. Hal ini membuat orang merasa sedikit aneh. Kapasitas danau yang seharusnya tidak mampu menampung air sebanyak itu. Di atas danau kecil ada kabut air yang samar yang berwarna hijau pucat tetapi berisi nafas kehidupan yang sangatlah besar. Di tengah danau terdapat pilar batu sekitar 20 meter. Di atasnya ada bangunan seperti kastil. Ketika indera ilahi mencapai sekitar bangunan itu, tidak bisa lagi masuk lebih dalam dan dihancurkan oleh nafas jiwa ilahi yang kuat. Aura jiwa ilahi itu tampaknya ada sejak awal, dan bahkan kesadaran ilahi pada tingkat pertama dewa emosi tidak dapat melewatinya. Mengandalkan deteksi indera ilahinya sendiri ditambah dengan hubungan antara Dewi Kupu-Kupu dan Dewa Laut, dewa emosi telah menilai bahwa Dewa Laut seharusnya ada di gedung itu. Apalagi dilihat dari skala bangunannya, harusnya bisa menampung banyak orang. Dewa emosi diam-diam berakselerasi dengan Dewi Kupu-Kupu dan terbang ke arah danau kecil. Hutan ini sangat luas, tetapi dengan kecepatan mereka itu membutuhkan 1/4 jam. Meskipun dia tahu bahwa ada bahaya di danau kecil itu, tetapi apakah itu dewa emosi atau Dewi Kupu-Kupu, mereka semua mempercayai penilaian Dewa Laut. Karena Dewa Laut membiarkan mereka datang ke sini, pasti ada kesempatan. Segera mereka telah menempuh lebih dari setengah jarak. Tiba-tiba dewa emosi merasakan jejak ketidaksesuaian. Secara tidak sadar kecepatannya berkurang. Namun mereka masih melesat ke depan tanpa peringatan apapun. Tiba-tiba kekuatan hisap yang sangat besar datang dari tanah. Kekuatan hisap ini sangat kuat. Dewa emosi bereaksi sangat cepat. Pada saat yang sama ketika tubuhnya jatuh, dia memeluk Dewi Kupu-Kupu di sampingnya dan kekuatan suci di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dewi Kupu-Kupu dan dewa emosi telah bekerja sama dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Sepasang sayap kupu-kupu biru besar tiba-tiba terbentang dari belakang. Tombak naga emas terangkat tinggi. Pada saat yang sama ketika sayap kupu-kupu terbuka, kekuatan suci yang menyatu dengan dewa emosi meledak melawan hisapan dari tanah. Tanah di area ini berwarna kuning murni dan warnanya agak kuning cerah. Kekuatan hisap yang besar tiba-tiba datang. Begitu kakinya mendarat, tanah kuning cerah menyapu dan melilit tubuhnya. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan hisap yang kuat meledak seolah-olah menariknya sepenuhnya ke tanah. Menghadapi situasi ini, dewa emosi menunjukkan kualitas psikologisnya yang kuat dan dia tidak panik. Sepasang mata langsung berubah menjadi biru es. Cahaya biru es yang kejam tiba-tiba meledak darinya dan mengalir ke kakinya. Kekuatan hisap besar masih ada, tetapi tanah kuning cerah ditutupi dengan lapisan es dalam sekejap, dan itu mulai menutupinya. Hisapannya ada, tapi bumi itu keras dan itu tidak bisa membiarkan dewa emosi ditarik. Kesadaran ilahi dewa emosi tiba-tiba menyatu. Dewi Kupu-Kupu tanpa ragu-ragu dan tombak naga emas di tangannya sudah diproyeksikan. Saat tombak naga emas ditembakkan, seekor naga emas kecil tiba-tiba muncul di tengah raungan naga rendah melingkari tombak naga emas. Dalam sekejap mata kekuatan suci mekar. Tombak naga emas itu sendiri melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, menghilang dalam sekejap dan tiba-tiba dimasukkan ke dalam tanah kuning cerah.
Tanah kuning cerah memiliki daya hisap yang kuat dan tombak naga emas dilemparkan keluar oleh Dewi Kupu-Kupu dan menghilang dalam sekejap. Tetapi pada saat berikutnya bumi tiba-tiba bergetar dan kemudian tanah kuning cerah berguling dengan panik dan kekuatan kejut yang kuat secara paksa mengguncang Dewi Kupu-Kupu dan Dewa Emosi ke udara. Dalam radius beberapa ratus meter tanah di hutan memancarkan cahaya kuning terang yang kuat. Sebuah geraman rendah mengikuti. Sosok besar dengan cepat dimuntahkan dari tanah. Itu tampak seperti raksasa dengan ketinggian 10 meter tapi tidak bisa melihat fitur wajahnya. Seluruh tubuhnya berdiri dari tanah kuning cerah dan nafas elemen tanah yang kuat juga keluar darinya. Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena tugasku kan selalu menemanimu.